Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu walhamdulillahi alladzi qad amarna bil ittihadi wat ta'awun wa nahana an tafarruqi wa tanazu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Fa ya ibadallah usikum wa nafsi bi taqwallah wa ittiba'i sunnah wajtanibul bid'ah wal istiqamah kama qala salaful ummah tibqan biqaulihi ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dunubakum wa may yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ihris ala ma yanfa'uka wa muslim. Saudaraku seiman, hamba Allah yang cinta pada kebaikan dan kebenaran, yang selalu mengharapkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala, jamaah salat Jumat Masjid Al-Muttaqin yang dirahmati oleh Allah. Syukur alhamdulillah. Hingga hari ini Allah Subhanahu wa taala masih memberi kita kekuatan, kesehatan, kesempatan, ilmu, umur, waktu, rizki, nikmat yang besar dan nikmat yang terbesar. Terutama ditakdirkannya kita oleh Allah dalam Islam dan iman. Dan ini adalah tiket awal untuk menuju surganya Allah. Sebagaimana Allah nyatakan di dalam firman-Nya, wassalamu ala manittaba'al huda. Wassalamu ala manittaba'al huda. Keselamatan itu Allah akan curahkan, limpahkan, berikan bagi orang-orang yang mengikuti petunjuk hidayah Allah Subhanahu wa taala. Karena itu pastikan semua kegiatan aktivitas yang kita lakukan niatkan betul-betul untuk ibadah kepada Allah. Karena hidup dan kehidupan ini tidak ada arti dan nilainya kecuali kita gunakan untuk ibadah kepada Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku ciptakan jin dan manusia kata Allah melainkan hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibadah itu apa? Ibadah itu semua ucapan, perbuatan, keyakinan lahir dan batin, dan apa saja dari perilaku yang kita lakukan semata-mata mencari, mengharapkan keridhaan Allah dan tentunya sesuai dengan tuntunan sunnah Rasulullah. Itulah yang dikatakan ibadah. Karena itu pula doa minta kita semoga hati, iman, ibadah, akhlak dan ilmu yang Allah berikan kepada kita hendaknya menjadikan kita bisa lebih baik daripada hari-hari sebelumnya, bisa memberikan kebaikan dan manfaat yang banyak pula untuk diri, keluarga, teman, sahabat, saudara, tetangga dan orang lain. Dan insya Allah dengan semangat fastabiqul khairat, berlomba-lomba di banyak kebaikan dan dengan istiqomah yang kita pinta akhir kehidupan kita mati dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad. Salawat dan salam semoga Allah selalu curahkan, limpahkan pada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah menyampaikan, mengajarkan Islam dengan sempurna rahmatan lil alamin. Sebagai khatib hendak mengingatkan buat diri pribadi, semoga bermanfaat pula untuk jamaah sekalian.
dalam rangka menjalankan firman Allah, wa dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Dan tetaplah memberikan nasihat peringatan. Kenapa? Karena nasihat peringatan itu akan bermanfaat bagi orang-orang yang beriman. Mari dengan semangat fastabiqul khairat, berlomba-lomba di banyak kebaikan, tentunya dengan minta kekuatan rahmat pertolongan kepada Allah. Kita tingkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah. Karena di kolong langit ini tidak ada manusia yang mulia atau dimuliakan oleh Allah. Jika ada manusia yang mulia dimuliakan oleh Allah, bukan karena pangkat jabatan dan kedudukannya. Apalagi pangkat jabatan dan kedudukan diperoleh dengan cara curang, dengan berbuat kezaliman, dengan menipu. Kemudian setelah menjadi pemimpin pejabat aparat tidak adil, tidak jujur, amanah, malah berbuat kezaliman, menyusahkan, mensengsarakan umat dan rakyat, maka di akhirat nanti pasti dia akan mendapatkan azab yang sangat pedih dan keras dari Allah Subhanahu wa taala, kecuali sebelum dia mati bertobat. Orang yang mulia dimuliakan oleh Allah bukan karena gelar pendidikannya, bukan pula karena umur, suku, kulit dan bangsanya, bukan. Tetapi siapa saja di antara kita yang benar-benar beriman dan bertakwa, itulah yang mulia dan dimuliakan oleh Allah. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah adalah yang bertakwa. Kemudian salah satu sifat seorang muslim mukmin yang baik adalah yang senantiasa mengintrospeksi diri terhadap apa yang telah dilakukan, yang sedang dilakukan, dan yang akan dilakukan. Sehingga bertambahnya umur, berlalunya waktu dan hari, bergantinya bulan dan tahun, maka bertambah pula meningkat ibadahnya, cintanya, syukurnya, takarubnya kepada Allah. Kita akan digolongkan dari umat Rasulullah yang rabihun, yang beruntung manakala kita mampu menjadikan hari ini kita lebih baik dari hari kemarin, hari esok lebih baik daripada hari ini. Saudaraku seiman, nama Allah yang cinta pada kebaikan dan kebenaran, yang selalu mengharapkan kepada Allah Subhanahu wa taala, bahwa sesungguhnya ad-dunya mazra'atul akhirah. Dunia ini adalah tempat kita menanam, tempat kita berbuat kebaikan-kebaikan atau keburukan, tergantung diri kita. Karena hidup ini pilihan, mau tumbuh atau layu, mau bangkit atau sakit, mau berubah atau begitu-begitu saja, mau bahagia atau susah, tergantung pada diri kita, tentunya dengan menyandarkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena hidup ini bukan hanya di dunia ini, tapi ada akhirat nanti. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Adalah kehidupan akhirat, surga itu maksudnya lebih baik daripada kehidupan dunia. Maka sebagai umat Rasulullah yang cerdas, yang memberikan manfaat untuk diri, keluarga dan yang lainnya, karena khairun nas anfa'uhum linnas, sebaik-baiknya manusia ada yang dapat memberikan kebaikan dan manfaat yang lainnya, maka kita harus memiliki amalan-amalan untuk menggapai surganya Allah Subhanahu wa taala. Banyak sekali amalan-amalan untuk menggapai surganya Allah. Tapi di antaranya qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hadis ini diseriwayatkan oleh Imam Bukhari. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "U'budullaha wahda wa la tusyriku billahi syai'a." Siapapun di antara kita yang betul-betul menginginkan surganya Allah, maka wajib kita beribadah kepada Allah, mengesahkan, mentauhidkannya, dan tidak syirik atau tidak mensekutukan Allah. Pun Nabi menegaskan, man mata walam yusyriku billahi syai'an dakhalal jannah wa man mata yusyriku billahi syai'an dakhalan nar. Al-Bukhari. Barang siapa yang dia mati tidak musyrik, tidak mensekutukan Allah dengan sesuatu, artinya dia mengesahkan, mentauhidkan Allah, dakhalal jannah, maka baginya surga. Tapi barang siapa yang dia mati syirik, musyrik, mensekutukan Allah dengan sesuatu, maka baginya neraka. Inilah yang pertama dan utama yang harus kita miliki. U'budullaha wahda wa la tusyriku billahi syai'an.
wajib beribadah kepada Allah, mengisahkan mentauhidkannya dan tidak melakukan kesyirikan. Maka kita lihat di dalam surat Al-Isra, surat yang ke-17 ayat yang ke-23 dan 24, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Allah perintahkan, wajibkan kepada manusia hendaknya betul-betul beribadah kepada Allah, mengisahkan mentauhidkannya, tidak syirik, tidak mensekutukan Allah. Maka yang kedua apa? Kalau betul-betul kita serius sungguh-sungguh menginginkan surganya Allah, wabil walidaini ihsana, berbuat baik, berbakti kepada orang tua. Saya mengartikan birrul walidain bukan hanya sekedar berbuat baik, tapi membahagiakan orang tua kita. Kenapa? Karena dikaitkan dengan satu riwayat raghibah anfun, kata Nabi maksudnya. Sungguh celakalah seorang anak yang dia dipertemukan oleh Allah dengan kedua orang tuanya atau salah satu dari orang tuanya, tetapi dia tidak masuk surga. Kenapa? Karena anak ini durhaka kepada orang tuanya. Yang mengerikan lagi dalam satu riwayat dijelaskan, barang siapa seorang anak diberi kemudahan, kelapangan, kekayaan, kecukupan, kepandaian, bahkan melimpah ruah dalam masalah duniawianya, tetapi dia lupakan kebaikan orang tuanya, dia durhaka terhadap orang tuanya, dia tidak peduli dengan keadaan orang tuanya, maka Allah Subhanahu wa taala tidak akan menerima sholat, doa dan ibadahnya. Allah akan cabut keberkahan hidup dan ketenangan hidup dari dirinya. Naudzubillah min dzalik, dia akan susah dalam sakaratul mautnya. Dan yang keempat, naudzubillah min dzalik, dia akan mendapatkan azab kubur kecuali sebelum mati dia bertobat dengan taubatan nasuha. Yang ketiga, siapapun yang menginginkan surganya Allah Subhanahu wa taala, maka wajib betul-betul kita berlaku jujur dalam kehidupan ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat At-Taubah, surat yang ke-9 ayat yang ke-119, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dan hendaknya kalian hidup beserta orang-orang yang jujur. Alaikum bisidqi, kata Nabi, hendaknya kalian berlaku jujur. Jujur itu dicintai oleh Allah, disukai oleh manusia, membawa kebaikan, menghantarkan ke surga. Dan jauhilah oleh kalian akan dusta, karena dusta itu dibenci oleh Allah, dijauhi oleh manusia, membawa keburukan dan menyeret ke neraka. Kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang dikatakan oleh Imam Ahmad, Iyakum wal kadhiba fa innal kadhiba mujanibun lil iman. Jauhilah oleh kalian akan berbuat dusta, karena sesungguhnya dusta itu akan menjauhkan dari keimanan. Selamanya hidup dan kehidupan kita nggak akan diberkahi oleh Allah, nggak akan dirahmati oleh Allah kalau kita dengan sengaja senang melakukan kedustaan. Naudzubillah tsumma naudzubillah min dzalik. Apalagi seorang pemimpin, pejabat dusta, ya, memalsukan ini, memalsukan itu, misalkan, atau kedustaan yang lainnya. Yang ditipu berarti adalah rakyat, dan orang seperti ini naudzubillah min dzalik akan mendapatkan azab yang besar. Kenapa? Karena di dalam surat Al-Mursalat, surat yang ke-77, ada 10 kali Allah ulang-ulangi, yaitu pengancaman terhadap orang-orang yang suka berbuat kedustaan. Surat Al-Mursalat, surat yang ke-77, nanti jamaah bisa melihat. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wailul yauma idzil lil mukadzibin. Ayat ini diulang-ulangi sampai 10 kali. Wailul yauma idzil lil mukadzibin. Walaupun bentuknya tidak beruntun. Celakalah pada hari ini bagi orang-orang yang suka berbuat kedustaan atau kebohongan. Kecuali sekali lagi sebelum mati dia bertobat. Ada orang-orang yang bohong di sini karena memiliki, ya,
teman, sahabat, kekuatan yang membackingnya, yang melindunginya adalah orang-orang sampai mati dia nggak terjamah hukum, tetapi di akhirat nanti dia pasti akan diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan bagi kita, kalau ada orang yang berbuat kezaliman, pendusta, pembohong, jahat, memusuhi Islam, tidak suka dengan hukum Islam, suka fitnah sini dan menzalim orang lain, jangan coba-coba kita membelanya, jangan coba-coba kita mendukungnya, jangan coba-coba kita mengaguminya, apalagi sampai memberikan dukungan. Ingat, Allah menyatakan dalam firman-Nya, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wala tarkanu ilal ladzina zalamu fatamassakumun nar. Surat Hud, surat yang ke-11 ayat yang ke-113, yang artinya jangan kalian condong, jangan kalian cenderung kepada orang-orang yang zalim, pendusta, yang melanggar hukum syariat Allah, orang-orang kafir, musyrik, munafik, orang-orang yang menghalalkan segala cara, orang-orang yang menyusahkan umat, rakyat, dan siapapun orang ini jahat sekali. Orang yang enggak jujur, orang yang kikir, orang yang sombong. Kalau kita dukung, kita kagumi, kita bela-bela, hati-hati bisa terkena ayat ini. Surat Hud, surat yang ke-11 ayat yang ke-113. Jangan kalian condong cenderung kepada orang-orang kezaliman, orang yang berbuat kezaliman. Kalau kalian cenderung condong, apalagi mendukungnya, membelanya, fatamasakumun nar, maka kalian akan tersentuh api neraka. Kemudian yang keempat, amalan untuk menggapai surga adalah yaitu meninggalkan yang haram dan riba selamanya. Kita tidak akan pernah dicintai, diridhai oleh Allah, ditolong oleh Allah kalau kita sudah tahu hukumnya itu adalah haram dan riba, ya, terutama riba. Kita terus naudzubillah melakukan. Nanti jamaah sekalian bisa melihat ayat tentang riba khususnya dalam Al-Baqarah 275. Adapun yang kaitannya dengan yang haram, Allah berfirman di dalam Al-Baqarah 168 169. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyiba wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Innama ya'murukum bis-su'i wal fahsya wa an taqulu 'alallahi ma la ta'lamun. Al-Baqarah 168 169. Hei sekalian manusia, makanlah rezeki yang baik dan halal yang ada di muka bumi ini, dan janganlah kalian mengikuti langkah-langkah bisikan syaitan. Kenapa? Karena sebenarnya syaitan adalah musuh yang nyata bagi diri kalian. Syaitan itu hanya mengajak pengikut kelompok golongannya untuk melakukan keburukan, kejahatan, kemungkaran, kemaksiatan dan dosa, dan mengatakan suatu terhadap Allah yang tidak kalian ketahui. Semoga kita diselamatkan dari segala macam keburukan dan fitnah, dan semoga kita termasuk umat Rasulullah yang mendapatkan pertolongan syafaat dari Rasulullah dan dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Semoga bermanfaat buat kita bersama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wal 'asr. Innal insana lafi khusr. Illa alladzina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. Ilamu anallaha ghafurur rahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da. Saudaraku seiman, hamba Allah yang cinta pada kebaikan dan kebenaran, yang selalu mengharapkan keridhaan Allah. Sebelum menutup khutbah saya, satu renungan dari firman Allah Subhanahu wa taala yang ini juga dikaitkan dengan kunci kebaikan. Faida faraghta fansab wa ila rabbika farghab. Selesai dari kegiatan satu kegiatan yang lain, dari aktivitas satu ke aktivitas yang lain, tetap dalam lingkaran ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah kunci kebaikan, yaitu hendaknya kita selalu
menyibukkan diri dalam kebaikan ibadah dan amal soleh. Sebab kalau kita selalu menyibukkan diri dalam kebaikan ibadah dan amal soleh, Allah memberkahi, merahmati kita, melindungi, menjaga kita. Tapi kalau kita tidak menyibuk